Ketika kita bertemu dengan Tuhan, Raja segala raja, Tuhan dan segala Tuhan, Yesus Kristus. Makanya kalau berbeda Muslim dengan Kristen itu, harusnya dikatakan, coba pikirkan dulu, siapa di dunia ini masih baik sudah disembah, sudah dipuji, diagungkan? Tidak ada kan? Hanya Yesus. Itu membuktikan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pernah kita meninggalkan Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita ini. Jangan pernah kita menduakan Tuhan. Kita sebenarnya tidak meninggalkan Tuhan, tapi menduakan. Percaya Tuhan, percaya dekat dukun paranormal, gaib. Itu namanya menduakan Tuhan. Itu namanya berhala. Jangan saudara. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Coba ngomong kiranya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Dia be susah senang. Haleluya. Dia be kaya dan miskin, sakit dan susah, tetap percaya ikut Tuhan. Haleluya. Itulah sukacita. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang diutus berdua-dua itu, murid-muridnya diutus berdua-dua memberitakan Injil. Dan ketika mereka pulang, Guru, begitu hebat dan dahsyat kuasamu. Apa itu? Ketika kami berdoa kepada yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan kami lihat iblis itu lari pontang-panting. Ketika kami berdoa kepada yang orang dirasuki setan, kami bersuka cita, kami bahagia. Maka Yesus mengatakan, salah. Jangan engkau bersuka cita karena karunia itu. Jangan engkau bersuka cita karena mujizat itu. Tapi bersuka cita karena namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan itu. Haleluya. Berarti kita masuk surga. Siapa di sini tidak mau masuk surga? Jangan ya. Kita harus masuk surga ya selama-lamanya, memuji memuliakan Tuhan. Di surga itu tidak ada makan dan minum, tidak ada bekerja, tidak ada itu, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit penyakit. Yang ada di surga adalah sukacita, damai sejahtera, memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak ada kawin mengawinkan di sana. Di surga itu kita memuji menyembah Tuhan selama-lamanya. Inilah sukacita orang Majus itu. Dia bersukacita, berglori, bersemangat menemui raja itu. Dan apa yang terjadi? Ketika orang Majus datang, mereka tersungkur menyembah Yesus. Kita harus renungkan. Makanya jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Yesus masih baik, beritahu apa-apa, udah disembah. Sembah orang-orang hebat, apalagi kita. Amin. Haleluya. Kita sembah Dia selama-lamanya. Dan tidak hanya itu, bukti orang Majus itu mengasihi Tuhan. Mereka tidak membawa tangan kosong. Mereka tidak bawa tangan kosong Bapak Ibu. Tapi mereka membawa harta mereka yang berharga. Apa yang dibawa? Emas, mur, emas, kemenyan, dan mur. Wow. Mereka tidak tangan kosong. Mereka memberi, berkorban bagi Tuhan. Itu orang Majus yang sangat mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Saudara? Apakah kita tega memberikan tangan kosong kepada Tuhan kita? Pola persembahan kita. Pola persembahan. Tiga di mana orang melihat persembahan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Atau dilihat nasihat sisa 2000, nasihat sisa bekerja apa? 1000.
Ini namanya nama ngalia Tuhan ini mau. Mulai 5.000, 10.000 mujizat. Mujizat yang itu. Jangan saudara. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin, haleluya. Karena Tuhan lebih dulu memberkati kita. Karena Tuhan itu yang dipikirkan orang manusia itu. Tuhan lebih dulu memberkati aku. Tuhan yang memberikan semua ini. Kekayaan, hikmat ini, kepintaran ini Tuhan yang memberikan. Apa yang bisa berikan? Dia berikan emas yang paling berharga. Dia berikan apa? Kemenyan. Dia berikan apa lagi? Sambil disembah, sujud tersyukur kepada Yesus. Itulah bukti sukacita mereka kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Jangan tanya apa yang diberikan gereja untuk aku. Jangan tanya itu. Jangan kita tanya apa yang diberikan pendeta itu untuk aku. Bukan. Apa yang akan kuberikan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Karena Tuhan kita itu Allah yang baik. Sebelum kita meminta, sebelum kita mendoakan, sebelum kita menerima, Dia sudah berikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu semua itu. Makanya orang yang mengasihi Tuhan dia akan terheran-heran. Wow. Ternyata Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Ternyata berkat Tuhan melimpah tanpa duga-duga mengalir dalam hidup. Haleluya. Begitu Bapak Saudara. Mengalir berkat Tuhan seperti yang kami alami. Tak terduga-duga ada yang mentransfer. Minta nomor rekeningnya Pak Pendeta. Ada berkat sedikit saya berikan. Wow. Begitu. Tanpa kita minta, Tuhan pasti berikan asal kita sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Tuhan. Haleluya. Asal kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia, memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Orang pelit, orang kikir tidak masuk surga. Tuhan yang ngomong, bukan pendeta yang ngomong. Tidak masuk surga. Pelit, kikir, pelit, holik, suri mangli. Jangan harapkan berkat Tuhan mengalir bagi kita. Kalau sifat kita seperti itu. Jangan kita berkata, aduh, belum seberapa ini berkat Tuhan, belum berkat Tuhan. Jangan saudara. Tuhan itu lebih memperhatikan kita daripada yang lain. Haleluya. Jangan hitung-hitungan. Ini orang manusia tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan. Dia beri yang terbaik, yang termahal, yang terindah. Emas itu yang paling berharga di dunia ini. Dia berikan itu. Mur, dia berikan itu. Kemenyan, harum-harum, indah-indah semua. Diberikan. Karena pikir semua yang diberikan ini belum seberapa dengan berkat-berkat Tuhan yang kuterima. Haleluya. Amin. Semua yang kualami ini belum seberapa dibanding pengorbanan Yesus buatku. Itulah orang baru sikapnya. Mereka bersuka cita dan memberi yang terbaik dan menyembah Tuhan. Apa artinya emas? Emas itu artinya menandakan Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. Hanya Dia Tuhan segala Tuhan. Apa artinya kemenyan? Kemenyan itu kalau di perjanjian lama itu yang harum, bau minyak yang harum di bait Allah, diminyaki semua perabot-perabot yang ada di tabernakel ini supaya harum. Artinya itu namanya pengorbanan yang indah kepada kita. Diberikan. Dan itu melambangkan apa? Melambangkan penyembahan kepada Tuhan. Itu kemenyan. Jadi penyembahan kita adalah menjadi dupa yang harum. Persembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Pengorbanan kita itu menjadi dupa yang harum. Itu kemenyan. Apa yang kita berikan untuk Tuhan itu adalah dupa yang harum.
Dan yang terakhir, mur itu apa artinya? Mur itu artinya Yesus Kristus itu rela mati, memberikan nyawanya untuk menebus dosa. Apa itu? Kasihnya luar biasa. Menandakan kasihnya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan. Inilah sikap orang Majus. Bagaimana dengan kita? Apa kita seperti mereka? Kita renungkan sama-sama. Yang kedua, bagaimana sikap yang kedua? Yang kedua adalah sikap para gembala. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Tapi kita baca satu ayat, dua ayat saja. Mari kita baca Alkitab kita, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-9, 10. Kita baca ayat 9, saya akan baca ayat 9 demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Kami kasih penghinaan, mohon maaf, penghinaan sudah penuh. Yesus mau lahir nggak bisa dipenghinaan juga, di rumah sakit juga enggak, di hotel juga, hotel berbintang 5 juga enggak. Tetapi ketika mereka pergi kepada dia lihat di situ kandang domba yang hina, punya gembala, para gembala domba, kambing domba. Mereka masuk di situ, maka situlah tempat bersalin melahirkan Yesus Kristus. Kenapa Yesus tidak lahir di rumah sakit? Kenapa kita berpikir? Kenapa Yesus tidak lahir di hotel berbintang? Di penginapan juga enggak, di rumah sakit juga enggak, hanya di kandang domba. Apakah Yesus tidak bisa lahir di rumah sakit? Boleh. Apakah Yesus tidak bisa lahir di hotel berbintang 5? Boleh. Tapi kenapa harus di kandang domba yang hina? Itu membuktikan supaya semua orang bisa datang menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Kalau di hotel berbintang 5, ya semua bisa, semua hanya bisa. Tapi kalau di kandang semua bisa. Artinya kelahiran Yesus itu membawa sukacita. Bukan hanya itu. Malaikat di surga bersorak-sorai, bernyanyi. Bukan dikatakan di situ. Ternyata bukan orang para gembala yang bersukacita, malaikat di surga juga bersukacita, bergelora ketika Yesus lahir. Para gembala ini tak diduga-duga, kok bisa ya? Kami pertama sekali melihat Yesus di kandang domba, dan mereka sujud menyembah Yesus, tersungkur menyembah Yesus Kristus. Inilah respon para gembala itu, menyambut dengan sukacita, tidak takut. Maka Yesus datang mengalahkan ketakutan. Yesus datang mengalahkan ketakutan dalam diri kita. Tapi memberi keberanian, tetap percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita tidak takut. Jangan sedikit takut ya. Keterlaluan kalau kita ketakutan terus. Takut itu boleh, tapi jangan dilingkupi ketakutan. Sedikit mau ke kamar mandi takut, sendiri rumah takut, manjat takut, ketinggian takut, gelap takut. Wow, takut terus berjalan di dalam kuburan mau beli takut. Itu keterlaluan takutnya ini. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Aku akan memberikan kekuatan kepada. Haleluya. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus Kristus, orang yang dekat dengan Tuhan, dia seperti burung raja wali, seperti terbang tinggi, bagai raja wali terbang tinggi melintasi badai ini. Dia mempercayai kekuatan dari Tuhan. Kekuatan itu akan menimpa bagi dia. Bahkan Yesus mengatakan, jangan takut, karena roh
roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Di dalam kasih ketakutan lenyap. Jangan takut. Maka Yesus memberikan kepada kita yaitu kekuatan, bukan ketakutan. Takut mati, takut sendirian, takut semua takut. Takut masa depan, jangan saudara. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Ini yang dialami para gembala itu. Mereka tidak takut lagi. Maka dikatakan, mereka tidak sampaikan kepada orang-orang. Maka para gembala itu pergi. Mereka pergi dan menyampaikan, Yesus telah datang. Kami sudah melihat Yesus Raja Damai itu. Selamat itu. Mereka menceritakan. Mereka tidak takut memberitakan Injil. Mereka tidak takut memberitakan kabar baik kelahiran Kristus. Mereka dengan berani bahwa Yesus telah datang, memberikan yaitu damai sejahtera dan sukacita dan keselamatan. Ternyata sikap orang Majus ini menjaga kelahiran Kristus. Mereka mengalahkan ketakutan. Mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Mereka menceritakan kelahiran Kristus bagi semua orang. Haleluya. Kita juga harus bersukacita dan berani memberitakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Jangan takut. Haleluya. Sampaikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kita alami. Karena Tuhan mengatakan begini, siapa malu menyaksikan aku di depan manusia, maka aku juga akan malu menyaksikan dia di depan Bapakku yang di surga. Saksikan aja, ceritakan. Wow, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Saya kemarin naik kereta mau berlanggar di sana. Tiba-tiba Tuhan tolong saya. Di mana? Tuhan menyelamatkan saya. Akhirnya saya tidak jadi mati. Itu kan kesaksian luar biasa itu. Saya sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan saya. Itu kesaksian luar biasa. Saya tidak malu menyaksikan saya pernah di diakon. Saya tidak malu itu. 2 kali aku di diakon, masuk ke rumah sakit jiwa. Saya tidak malu itu. Sekali aku di Medan sakit jiwa, dimasukkan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Akan namanya ngai bos dia itu cerita. Beko di kamar, iso-iso bisa dibayar. Sebelum arung sopo-sopo nah di sini. Mau terus ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu baik. Saksikanlah kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan yang kita alami. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih, sikap yang terakhir, tipe Herodes. Kembali ke Matius itu ya, Matius pasal 2 itu. Herodes ini dia tidak senang menyambut kelahiran Kristus. Dia tidak suka. Kenapa? Karena dia dengar ada raja yang menggantikan dia. Bayi yang baru lahir menggantikan saya menjadi raja. Makanya dia pura-pura kepada orang Majus itu. Kalau ketemu nanti, kasih tahu sama aku, biar aku sama-sama dengan kalian untuk menyembah dia. Itu pura-pura itu Bapak Ibu Saudara. Pura-pura itu, bukan kesungguhan itu. Jadi kalau dikasih tahu oleh orang Majus itu, di mana tempatnya, dia akan datang membunuh Yesus. Karena dia berpikir, wah, bayi menggantikan saya jadi raja, mengkudeta saya. Awas, dalam hatinya sangat kejam, keji. Kita lihat di depan Tuhan apa yang terjadi. Respon dia Bapak Ibu Saudara, Herodes. Maka diperintahkan kepada panglimanya, tentaranya, semua anak-anak di kota Bethlehem, Yerusalem, berumur 2 tahun ke bawah laki-laki bunuh. Silakan. 2 tahun ke bawah sampai bayi dibunuh. Karena dia pikir pasti Yesus juga akan dibunuh di situ. Karena apa? Karena tadi dia sakit hati, iri hati.
ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Herodes raja dunia, Tuhan raja segala raja di bumi dan di surga. Sampai begitu, Bapak Ibu Saudara, dia suruh. Maka kita baca firman Tuhan, maka seluruh bapak-bapak, mama-mama, ibu-ibu yang melahirkan 2 tahun ke bawah meraung-raung menangis. Sedih sekali ya waktu itu. Dibunuh semua, dibunuh tentara karena perintah Herodes. Siapa tahu ada Yesus di situ. Maka Tuhan berbicara kepada Yusuf, lihat malaikatnya. Yusuf, Maria, pergi ke Mesir. Malam ini cepat pergi ke Mesir. Tuhan tahu maksud daripada Herodes. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, anakku dipanggil juga dari Mesir. Karena ini kisah kejadian itu. Makanya Yusuf pada malam itu pergi dengan Maria dan membawa Yesus ke Mesir. Ketika dibunuh tidak ketemu. Tuhan kita itu Allah yang begitu hebat. Amin. Tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kemampuan manusia tidak bisa. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih mengerti. Tuhan lebih peduli. Bahkan Tuhan lebih sayang buat semua kita. Haleluya. Makanya Herodes tidak bisa. Siapa bisa menggagalkan rencana Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada. Herodes mau mengagalkan keselamatan, ingin membunuh Yesus, tidak bisa. Maka malaikat Tuhan pergi. Maka Yusuf dan Maria pergi. Ketika dibunuh, bayi-bayi itu tidak ketemu dengan Yesus. Itulah sifat Herodes. Dia iri hati, dengki, dendam, amarah sekali ketika menyambut raja itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menyambut Yesus Kristus, tinggalkan iri hati, dengki, amarah, dendam, sakit hati, kecewa, tinggalkan dalam diri. Amin, haleluya. Jangan sampai ada dalam sifat kita seperti Herodes ini. Dia pura-pura ingin menyembah Tuhan, tapi tujuannya ingin membunuh Yesus. Yesus tidak bisa dilakukan dengan cara manusia. Mari kita sebagai orang yang percaya, jangan seperti sifat Herodes. Herodes ini ingin mengadu domba supaya terjadi huru hara di bangsa Israel. Pada waktu itu kan dia raja, tidak ada yang begitu. Aduh, anak kami mati, ya, menangis semua ibu-ibu, menangis, semua menangis, sehingga aku menangis. Yang melahirkan dari bayi sampai 2 tahun menangis semua, laki-laki semua. Dibunuh Herodes. Akhirnya apa yang terjadi pada saudara yang dikasihi itu? Tuhan berkata, anakku dipanggil dari Mesir. Ketika Herodes meninggikan diri, wow, ternyata akulah raja di sini. Maka Tuhan menyuruh malaikatnya tampar dia. Maka ditampar, meninggal. Maka kembali lagi Yusuf dan Maria dari Mesir kembali ke Bethlehem. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan keselamatan bagi umat manusia. Semuanya Tuhan sudah atur tepat pada waktu. Mari kita jangan pura-pura menyembah Tuhan seperti Herodes. Haleluya, amin. Pura-pura mengasihi Tuhan, pura-pura beribadah, pura-pura mencintai Tuhan. Kita harus tulus seperti para gembala dan orang najis ini. Dari yang ketiga ini, mana yang kita pilih ini? Yang kita pilih seperti gembala dan orang najis. Jangan sama seperti Herodes ini sifat kita dalam menyambut kelahiran Kristus. Amin, haleluya. Kita harus seperti orang para gembala. Tinggalkan iri hati, tinggalkan dengki, tinggalkan sakit hati, tinggalkan amarah dendam, kebencian dalam diri kita dalam menyambut Natal ini. Mari kita berdamai dengan semua. Itu yang diinginkan Tuhan. Maka damai Natal itu, kasih dalam Natal itu
dan sukacita Natal itu tinggal di hati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Haleluya.